Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kerahmatan dan kenikmatannya sehingga kita dapat merasakannya hingga sampai saat ini. Tak lupa juga salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memperjuangkan Islam dari zaman jahiliyah, zaman kenakalan hingga sampai zaman Islamiyah, zaman kebaikan hingga sampai saat ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jovan. Saya dari S1IF 1303. NIM saya 109082500024. Saya akan menyampaikan tentang salatnya baik, maka perilakunya juga baik. Baik, saya akan menjelaskan dan menyampaikan judul tentang salatnya baik, maka perilakunya juga baik. Teman-teman, pernahkah kamu melihat seseorang yang rajin sholat, tapi masih mudah marah, suka berbohong, atau berbuat curang, padahal sholat seharusnya menjauhkan kita dari perilaku buruk? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat adalah tiang agama. Tapi bagaimana jika tiang itu hanya berdiri tanpa tumpuan? Makna sholat yang sebenarnya, teman-teman, Allah tidak memerintahkan sholat hanya agar tubuh kita bergerak 5 kali sehari, tapi agar hati kita itu hidup dan perilaku kita berubah. Dalam surat Al-Ankabut ayat 45, Allah berfirman, sesungguhnya sholat itu pencegahan dari perbuatan keji dan mungkar. Quran surat Al-Ankabut 45 yang artinya ketika sholat kita benar, penuh kesadaran dan keikhlasan, maka ia akan menjaga kita dari perbuatan buruk. Tapi kebalikannya, setelah sholat kita masih berbohong, masih berbuat zolim, mungkin ada yang salah dalam sholat kita, lalu sholat yang tidak diterima. Rasulullah SAW juga mengingatkan kita dalam sebuah hadis, yaitu sesungguhnya seseorang selesai sholat namun tidak ditulis untuknya pahala kecuali 1/10, 1/9, 1/8. Hadis riwayat Abu Dawud. Ini karena kualitas sholat bergantung pada kekhusyukan dan keikhlasan itu. Sholat yang dilakukan hanya karena rutinitas tanpa hati tidak akan mengubah perilaku kita. Ciri orang yang sholatnya baik. Lalu bagaimana sih ciri orang yang sholatnya baik? Allah menjelaskan dalam surat Al-Maun ayat 4-7. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberi bantuan. Quran surat Al-Maun ayat 4-7. Sholat yang baik melahirkan pribadi yang peduli, jujur, sabar, dan rendah hati. Karena setiap sujudnya mengingatkan bahwa kita ini hamba, bukan penguasa. Hubungan sholat dan akhlak. Jika sholat tidak membuat kita lebih sabar, lebih jujur, dan lebih baik dalam bergaul, maka kita belum benar-benar memahami maknanya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka sholatnya tidak menambah apapun kecuali menjauhkannya dari Allah. Hadis riwayat Ahmad. Sholat bukan sekedar kewajiban, teman-teman, tapi pelatihan spiritual untuk melatih hati agar tunduk kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama. Untuk penutup dan refleksi untuk jiwa, mari kita perbaiki sholat kita
bukan hanya gerakannya, tapi hatinya. Karena jika sholat kita baik, maka perilaku pun akan baik. Jadikan sholat bukan hanya sekedar rutinitas, tapi jalan menuju perubahan diri dan ketenangan jiwa. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan untuk penyampaian tugas hari ini. Cukup sekian dari saya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.